Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Mega Saputra, mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2020 di LPTK Unusa. Pada saat ini akan melaksanakan mungkin pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang biasanya memimpin doa? Ayo dipimpin doa. Satria. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak. Pada kesempatan hari ini, semoga diberi kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Kalian juga diberikan kejernihan pikiran untuk menerima materi yang disampaikan Pak Dedi. Kemudian kalian memiliki sikap-sikap positif dalam kehidupan sehari-hari, tekun, tertib, rajin belajar, dan saling menghargai sesama teman. Kemudian kalian dapat menjadi bagian dari generasi muda, generasi yang membanggakan bagi negara Indonesia. Anak-anak, kok lemes kelihatannya ya? Kok kurang semangat ya? Sudah sarapan apa belum? Sampun, Pak. Belum. Nah, biar semangat, kita yel-yel. Kelas 6 hebat. Kelas 6. Terima kasih. Mas dong. Sarapan dulu. Ya. Untuk memupuk rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Bisa ya? Kita mulai ya, sama-sama ya. Sebentar, saya tampilkan. Sudah nyanyikan bersama-sama ya? Sudah kelihatan ya? Sampun. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Ya, kok masih lemes? Ya, baik anak. Baik anak-anak. Tadi Pak Dedi itu dalam perjalanan itu menemukan tempat-tempat, misalnya tempat cuci baju, laundry. Kemudian menemukan mebel ada di lingkungan.
ada tempat ukur rambut. Nah, kira-kira pada hari ini kita akan belajar mengenai apa? Tentang wirausaha. Tentang Usaha. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini akan belajar tentang wirausaha, yaitu tentang usaha-usaha yang ada di sekitar. Mungkin di kalian ada toko untuk melayani fotokopi. Ada toh? Ya. Ya di jalan raya. Kemudian ada laundry, ada apa lagi? Ada apa lagi? Selain itu mebel, kemudian toko bangunan. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah dengan melihat tayangan video dan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Yang kedua, dengan melihat tayangan video dan membaca teks, siswa dapat menyajikan laporan tentang posisi dan peranan ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Yang ketiga, dengan mengamati video, bereksplorasi, dan berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis secara tepat. Yang keempat, dengan mengamati gambar dan tayangan video, bereksplorasi, dan berdiskusi, siswa dapat mengklasifikasi benda magnetis dan non-magnetis secara benar. Yang kelima, dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasi komponen dan cara mengisi teks daftar riwayat hidup secara benar. Yang keenam, dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa dapat membuat teks daftar riwayat hidup secara lengkap. Nah, tujuannya pembelajaran hari ini itu. Nah, kita mulai. Usaha apa saja yang ada di sekitarmu? Bagaimana manfaat dan orang lain di sekitar. Kira-kira apa anak-anak? Kira-kira apa anak-anak? Usaha apa yang ada di sekitarmu? Coba dijawab. Yang jawab dinyalakan. Usaha apa yang ada di sekitarmu? Perdagangan, yang perdagangan. Kalau itu kan profesi. Apa usaha apa? Apa? Jual apa? Toko perancangan. Ya. Kemudian warung kopi. Ya. Amati gambar dan tulisan hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang kegiatan wirausaha pada gambar berikut. Nah, ini gambarnya anak-anak. Diskusikan jawabannya dengan salah satu temanmu. Di situ kan ada temanmu yang berkelompok. Ada gambar fotokopi, ada gambar tukang cukur, atau kalau di kota namanya shop. Kemudian yang ketiga ini gambar bengkel. Coba diskusikan ya anak-anak. Sekarang coba kalian satu menuliskan dan menjelaskan sumber daya dan peralatan yang digunakan dalam usaha-usaha tersebut. Kira-kira kalau usaha fotokopi itu peralatannya dari mana? Dari luar negeri apa dari dalam negeri? Alatnya, alat fotokopi dari luar negeri ke dalam negeri? Dari luar negeri. Kemudian kalau bengkel itu
motor Negeri. Luar negeri. Dalam negeri. tetapi yang hanya adalah orang dalam negeri. Yang kedua, menuliskan dan menjelaskan apakah seluruh sumber daya dan peralatan yang digunakan hanya berasal dari dalam negeri. Jawab Tidak. tidak. Ya. Yang ketiga, menuliskan dan menjelaskan apakah ada peralatan yang didatangkan dari negara lain. Ada tidak? Ada, Pak. Tidak. Ada. Kemudian mengamati Karena gambar dan Indonesia membaca teks yang terdapat. Karena suara. Perlu kalian ketahui anak-anak bahwa kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri untuk mengimpor. Misalnya, Pak Dedi adalah seorang pedagang mobil mewah, mobil sport. Pak Dedi membeli barang-barang tersebut dari negara Eropa, kemudian menjual lagi di negara Indonesia. Hal yang dilakukan Pak Dedi itu merupakan tindakan apa? Mengimpor barang. Kemudian yang kedua, kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut mengekspor barang. Contoh, Pak Dedi memiliki perusahaan mebel yang terkenal. Pak Dedi menjual produk-produknya ke negara-negara Asia Tenggara, misalnya di Thailand, Jepang. Nah, di sana sangat laku, maka kegiatan yang dilakukan Pak Dedi adalah mengekspor barang. Sudah jelas anak-anak? Ada yang ditanyakan? Ya, lanjut ya. Listrik gue kok mati lampu gue. Kalian dapat membaca senyap itu baca dalam hati teks yang berjudul ekspor batik yang kantong bantu ekspor gerabah. Nanti kegiatannya dilakukan offline, dipandu Pak Dedi menggunakan WhatsApp ya. Ini menjelaskan saja. Simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, kabar kalian ini? Sehat dan tetap semangat ya untuk belajar. Kali ini kita akan belajar posisi dan peran Indonesia dalam lingkup ASEAN. Kita akan membahas di bidang ekonomi dan bidang ketenagakerjaan. Oke, kita langsung aja. Yang pertama adalah di bidang ekonomi. Yang pertama, melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Yang kedua, menyediakan cadangan pangan. Yang ketiga, menyelenggarakan proyek industri. Yang keempat, membuat kawasan perdagangan bebas atau ASEAN Free Trade Area atau disingkat AFTA. Pengertian AFTA adalah bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Kerjasama tersebut berupa pengelolaan produk-produk lokal yang ada di negara-negara ASEAN. Bagi Indonesia, kerjasama tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi pengangguran. Oke, biar lebih rinci, kita langsung ke yang pertama adalah pertukaran sandang. Ini di bidang ekonomi ya. Yang pertama, Indonesia mengimpor batik-batik buatan pengrajin Indonesia ke negara-negara di ASEAN. Yang kedua, Indonesia juga mengekspor kain wol dan kapas yang merupakan bahan baku pembuatan pakaian. Yang ketiga, Indonesia mengimpor mesin-mesin pembuat pakaian berskala besar dari Singapura. Yang keempat,
Indonesia juga mengimpor benang sintetis dari Malaysia. Mengekspor itu berarti mengirim atau menjual barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain ya. Kalau mengimpor itu adalah proses menerima atau memasukkan atau membeli barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Kalau Indonesia mengimpor berarti Indonesia membeli dari negara lain ya. Kalau Indonesia mengekspor berarti Indonesia mengirim atau menjual barang ke negara lain. Oke, yang kedua adalah pertukaran pangan. Yang pertama, hasil pangan Indonesia seperti tepung, tapioka, lada, dan kina diekspor ke Singapura. Yang kedua, sementara itu, kopi dan sayuran diekspor ke Malaysia. Yang ketiga, Indonesia mengimpor hasil pangan seperti beras, gula, buah-buahan, dan madu dari Thailand dan Filipina. Di bidang ekonomi yang terakhir adalah pertukaran papan. Hasil hutan Indonesia seperti kayu banyak diekspor ke negara-negara ASEAN seperti kayu jati, itu dikirim ke Malaysia, kayu lapis ke Thailand, dan kayu mahoni ke Singapura. Kemudian semen putih sebagai bahan baku pembuatan rumah diimpor dari Filipina. Ini adalah 3 pertukaran di bidang ekonomi ya. Sekarang peran dan posisi Indonesia di bidang ketenaga kerjaan. Yang pertama, negara-negara ASEAN telah menyepakati terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau disingkat MEA. Yang kedua, dengan dibentuknya MEA diharapkan dapat menjaga keseimbangan ekonomi ASEAN. Yang ketiga, pembentukan MEA memungkinkan arus perdagangan barang dan jasa antar negara ASEAN semakin terbuka. Yang keempat, tidak hanya produk barang dan jasa, kesempatan kerja bagi tenaga kerja antar negara ASEAN juga semakin terbuka. Dan yang terakhir, terbukanya arus perdagangan antar negara ASEAN akan mendorong setiap negara untuk selalu meningkatkan kualitas produk barang dan jasanya. Ini adalah peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dan ketenaga kerjaan yang sudah Ibu sebutkan dari awal sampai akhir. Demikian anak-anak untuk materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian menyimak video tadi, apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Yang kedua, apakah kamu juga mengetahui komoditas yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia? Nah, kalian ini menjawab pertanyaan ini nanti di LKPD. Nanti Pak Didi kirimkan lewat grup WA. Ya, bentuknya seperti apa Pak Didi jelaskan. Seperti ini ya, anak-anak. Nah, bentuknya seperti ini di Google Form. Nanti kalian melengkapi nama, kemudian nomor absen dan kelas. Nah, di situ ada tujuan. Tujuannya apa? Dengan melihat video tadi, kalian dapat menyajikan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi. Nah, petunjuknya belajar carilah informasi tentang peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi di negara ASEAN. Langkah-langkahnya bagaimana? Tuliskan informasi yang kamu dapat dalam diagram atau dalam isian berikut. Kalian tinggal ngisi, diketik. Misalnya kalian sudah mempunyai tulisan, sudah ditulis di kertas, bisa difoto, kemudian diunggah di kolom add file ini. Ya. Nah, saya lanjutkan nanti dikerjakan lewat offline di grup WA. Sekarang coba kalian mengamati gambar-gambar yang terdapat di buku atau di kemarin yang sudah disiapkan, yaitu tentang pensil, peniti, karet, penghapus, paku, penjepit kertas, sisir, gunting, dan
lain-lain di buku siswa. Di sini Pak Didi juga punya bahan ajar yang nanti Pak Didi kirimkan lewat grup WA. Bisa diperhatikan. Nah, kalian mengamati gambar-gambar berikut. Kelihatannya gambarnya anak-anak ya? Ada pensil, ada peniti, ada penghapus, ada paku, ada apa ini, penjepit, sisir, dan lain-lain, dan kaca. Kemarin Pak Dedi sudah pesan kalian untuk membawa magnet untuk percobaan di rumah sendiri. Nanti Pak Dedi bantu lewat grup WA membuktikan bahwa benda-benda yang kalian uji coba itu merupakan benda-benda yang termasuk magnetis atau non magnetis. Nah, nanti kalian mengerjakannya di mana, Pak? Mengerjakannya di LKPD 2. Setelah kalian melaksanakan percobaan, maka diisinya di LKPD 2. Buku tulis. Di buku tulis boleh. Nah, nanti kalian mengisi ini seperti tadi, ditulis di buku dulu, dipersiapkan. Kalau sudah gimana? Ya, alat-alatnya kan sudah jelas. Ini saya tulis Pak Didi sudah lengkap. Ada magnet, pensil, peniti. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Ambil magnet, kemudian dekatkan magnet ke benda-benda tersebut secara bergantian dan amati. Catat pengamatan pada tabel. Sampai kalian bisa mencatat di buku kalian dulu sebelum memasukkan di Google Form. Nah, catat tujuannya percobaan untuk apa, alat bahannya untuk apa. Kalian tinggal mengisi kolom-kolom yang ada di Google Form ini. Bisa anak-anak? Tidak ditulis saja. Bisa toh? Bisa. Bisa. Nah, kalau Bisa, sudah, Pak. Kalau sudah fotonya bagaimana? Saya kan sudah mengerjakan. Ya, nggak apa-apa, diunggah saja di kolom add file ini, boleh. Nanti pasti Pak Dedi akan koreksi. Nah, simak video berikut untuk membimbing kalian atau sebagai referensi untuk melakukan percobaan di rumah. Perhatikan ya, coba perhatikan. Mengidentifikasi kemagnetan bahan non-magnetis. Bahan dan alat yang diperlukan. Paku besi, klip kertas, paku payung, magnet batang, kursi kayu, sendok perak, buku, penggaris plastik. Metode: siapkan semua benda ini, kemudian sentuh satu persatu dengan magnet batang, paku besi, paku payung, dan klip kertas dapat ditarik oleh magnet batang. Sedangkan sendok perak, buku, kursi kayu, dan misar plastik tidak dapat ditarik oleh magnet. Kesimpulan, paku besi, paku payung, dan klip kertas merupakan bahan magnetis. Sedangkan yang lainnya bukan bahan non-magnetis. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas ya videonya? Nah, anak-anak, untuk membantu referensi kalian mengerjakan LKPD tentang uji coba
benda magnetis dan non-magnetis. Anak-anak, apakah kalian tahu bahwa wirausaha yang sudah berkembang pesat biasanya membutuhkan karyawan yang lebih banyak? Jadi ada pertokoan, ada usaha-usaha, tempat usaha itu pasti membutuhkan karyawan. Wirausaha tersebut dapat menulis iklan atau selebaran tentang lowongan pekerjaan untuk mendapatkan karyawan sesuai kebutuhan. Nah, kalau seorang karyawan ingin melamar pekerjaan, pastinya harus memperkenalkan diri dengan menulis daftar riwayat hidup. Nah, ini ada suatu kasus, suatu masalah. Jadi kalian coba diskusikan dengan temannya. Di sekolah itu akan dilaksanakan simulasi tentang wirausaha, yaitu siswa akan mempraktikkan jual beli di lingkungan sekolah. Untuk kegiatan tersebut dibutuhkan beberapa panitia. Bagi siswa yang berminat dapat mengajukan surat permohonan kepada guru kelas dengan melampirkan daftar riwayat hidup. Edo dan Siti berminat dan menjadi panitia. Namun mereka masih bingung bagaimana cara menulis daftar riwayat hidup. Nah, apakah kamu bisa membantu Edo dan Siti? Bisa? Apakah kamu mengetahui cara membuat daftar riwayat hidup? Bisa ya? Bisa? Bisa, Pak. Kalian bisa menulis pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang daftar riwayat hidup. Kemudian kalian menukarkan pertanyaan tersebut dengan salah seorang teman dan meminta teman itu menjawabnya. Dan itu nanti jadi daftar riwayat hidup. Jadi pertanyaan misalnya nama siapa, pekerjaannya apa, hobinya apa. Nah, itu memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang akan diisikan daftar riwayat. Daftar riwayat hidup adalah informasi tentang diri seseorang. Riwayat hidup untuk keperluan menerangkan data diri. Daftar riwayat hidup dibuat dengan tujuan antara lain untuk keperluan mendaftarkan diri, misalnya mendaftarkan diri ikut lomba kesenian, menjadi anggota sebuah tim, menjadi pengurus suatu kegiatan, atau untuk melamar pekerjaan. Setiap orang memiliki sejarah dan riwayat hidup masing-masing. Riwayat hidup seseorang pasti berbeda dengan riwayat anggota keluarga, seperti adik, kakak, bahkan orang tua mereka. Daftar riwayat hidup dapat ditulis dalam bentuk singkat maupun dalam bentuk narasi atau cerita. Untuk membuat daftar riwayat hidup diperlukan data diri, pengalaman, keterampilan, prestasi yang pernah diraih, serta informasi penting lainnya yang perlu diketahui orang lain. Nah, itu anak-anak cara membuat daftar riwayat hidup yang perlu diperlukan. Nah, untuk memperjelas dalam membuat daftar riwayat hidup, perhatikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia dengan materi daftar riwayat hidup. Yang akan kita pelajari kali ini yaitu 1. Mengenai pengertian. Apa yang kamu ketahui mengenai daftar riwayat hidup? Yang kedua, bentuk. Bagaimana bentuk penulisan daftar riwayat hidup? Yang ketiga, hal-hal penting. Hal-hal penting apa yang harus dicantumkan dalam daftar riwayat hidup? Yang terakhir yaitu contoh. Contoh daftar riwayat hidup. Sudah siap belajar bersama? Yuk kita dengan pengertian daftar riwayat hidup. Apa yang dimaksud dengan daftar riwayat hidup? Apakah kalian pernah mendengarnya? Daftar riwayat hidup juga sering disebut dengan CV atau kurikulum vitae. Mari kita bahas mengenai pengertian daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Karena setiap orang memiliki riwayat hidup masing-masing,
Jadi, daftar riwayat hidupmu pasti berbeda dengan riwayat adikmu, kakakmu, bahkan orang tuamu. Daftar riwayat hidup ini digunakan untuk keperluan mendaftarkan diri. Misalnya, mendaftarkan diri mengikuti lomba kesenian, menjadi anggota sebuah tim, pengurus suatu kegiatan, atau untuk melamar pekerjaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bentuk daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup memiliki dua buah bentuk. Yang pertama, berbentuk lembaran isian, berisi pertanyaan dan jawaban singkat dengan formulir. Kemudian, bentuk yang kedua adalah bentuk paragraf atau suatu cerita. Bentuk ini disebut dengan narasi. Kemudian, hal-hal penting apa saja ya yang harus kita cantumkan dalam membuat daftar riwayat hidup? Untuk membuat daftar riwayat hidup, kita harus menyiapkan data diri, pengalaman, keterampilan, prestasi yang pernah diraih, serta informasi penting lainnya yang perlu diketahui oleh orang lain. Dalam daftar riwayat hidup harus ada data pribadi. Cantumkan dalam data pribadi nama lengkap, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, keluarga negaraan, dan agama. Kamu juga bisa menuliskan bidang yang kamu minati, serta riwayat pendidikan. Tuliskan riwayat pendidikan yang pernah kamu tempuh. Jika kamu pernah mengikuti kegiatan kurikuler dan kegiatan khusus, kamu juga bisa menuliskannya dalam daftar riwayat. Yang selanjutnya harus dituliskan adalah kecakapan. Hal ini sangat penting, terutama ketika besok kalian akan mencari pekerjaan. Tuliskan kecakapan atau keterampilan yang kalian miliki. Dan yang terakhir, kalian bisa menuliskan kesimpulan. Sekarang kalian menuliskan sebanyak mungkin informasi penting tentang diri kalian dalam bentuk peta pikiran. Apa saja yang kira-kira yang ingin kalian masukkan ke dalam daftar riwayat hidup. Nama, jenis kelamin, tanggal lahir, atau hobi. Pokoknya ditulis di situ ya. Nah, ini ada di LKPD 3. Saya kasih lihat LKPD-nya. Bentar. Pak, sudah atau belum, Pak? Ini LKPD-nya. Ya, daftar riwayat hidup. Saya belum. Daftar riwayat. Pak, sudah ada. Nanti apa namanya kalian isi banyak, nanti di upload ya, nanti ya. Nanti selanjutnya kalian juga mengisi soal evaluasi. Pak, capek. Ini nanti saya kirim di grup WA. Ya. Ya, kalian kerjakan, nanti kalian presentasikan. Setelah ini keluar dulu. Kalian mengerjakan dulu. Setelah itu 10 menit masuk lagi mempresentasikan hasil dari salah satu dari LKPD tadi. Membacakan. Ya. Baik anak-anak, kita ketemu lagi. Setelah kalian mengerjakan LKPD tadi, coba salah satu dari kalian memperhatikan di depan kamera. Tunjukkan, coba Faiz dibacakan tentang daftar riwayat hidup yang telah terdapat. Yang lain ini hanya Faiz saja. Dibaca, Pak. Baca, coba. Membuat riwayat hidup. Data pribadi. Nama lengkap Muhammad Faiz.
Alamat lengkap Dusun Pantur, Desa Minoharjo. Jenis kelamin laki-laki. Tempat dan tanggal lahir Dusun Pantur, tanggal 9 bulan 12 tahun 2008. Agama Islam. Baik anak-anak, karena waktu belajar sudah habis. Nah, sekarang mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Yang pertama, peranan Indonesia di bidang ekonomi terhadap negara ASEAN. Yang kedua, apa yang kedua? Kita simpulkan sama-sama. Yang kedua, kita belajar tentang benda-benda magnetis dan non-magnetis. Yang ketiga, kita belajar membuat daftar riwayat. Kelebihannya ini kita belajar. Alhamdulillah kita belajar sudah semua dan sudah paham semua, dan masih ada sedikit kekurangan, yaitu memang jaringan yang kita gunakan memang agak susah, tidak bisa mengenai anak mengakhiri kegiatan belajar pada pagi hari ini. Kita berdoa dulu. Pak Didi yang memimpin doa ya. Berdoa mulai. Terima kasih anak. Saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.